Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca dari risalah yang berjudul Masailul Jahiliyati allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Taib. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesai dari membaca masalah yang ke-32, kufruhum bil haqq idza kana ma'a man la yahwaunahu, kama qala ta'ala wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Ini pertemuan sebelumnya, yaitu di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka kufur, mengingkari kebenaran apabila orang yang membawa kebenaran tersebut bukan dari kalangan mereka. Ya, secara khusus di sini orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi. Ya, sebab Syekh sebutkan idza kana ma'a man la yahwaunahu, mereka menolak dan mengingkari kebenaran jika kebenaran itu yang membawanya bukan dari kalangan orang-orang Yahudi. Ini berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai', dan orang-orang Yahudi berkata bahwa orang-orang Nasara itu, ya, laysatin nasara ala syai', orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, ya, tidak memiliki apa-apa. Demikian sebaliknya orang-orang Nasara mengatakan laisatil yahudu ala syai', orang-orang Yahudi adalah orang yang tidak memiliki pegangan. Ya, ini disimpulkan oleh Syekh rahimahullah bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka tidak bisa menerima al-haq kalau bukan datang dari kelompok dan golongan mereka sendiri. Ini sudah Syekh Fauzan hafizahullah sudah sebutkan beberapa contoh terkait tentang hal ini. Tapi kita lanjut di masalah berikutnya. Qala Syekh rahimahullahu taala al-mas'alatu tsalitsatu wa tsalatsun, inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil bait. Faqala ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Kata beliau, masalah yang ke-33 dari masalah jahiliyah, ya, adalah mereka mengingkari kebenaran padahal mereka mengaku sebagai pemeluk
atau sebagai pengikut dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ingkaruhum ma aqarru annahu min dinihim. Mereka mengingkari sesuatu yang mereka akui dari agama mereka sendiri. Ya, agama mereka sendiri yang mereka akui, maksudnya mereka mengaku berada di atas agama orang tuanya. Ya, nenek moyangnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mengingkari apa yang mereka sendiri tetapkan. Nah, salah satu contohnya Syekh sebutkan, kama fa'alu fi haji al-bait, sebagaimana mereka mengingkari tentang haji di Baitullah Ka'bah. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah Al-Baqarah, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya, Allah berfirman, dan tidak ada orang yang benci terhadap agama Ibrahim kecuali orang-orang yang memperbodoh diri mereka sendiri. Ya, jadi perhatikan, Allah menyebut ya, siapa yang benci agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang berada di atas tauhid, agama yang dibangun di atas keikhlasan, siapa yang membencinya, orang tersebut tidak lain kecuali hanya memperbodoh diri mereka sendiri. Nah, ini di antara sifat orang-orang jahiliyah. Ya, saya ulang kembali sebelum kita baca penjelasannya. Mereka mengingkari kebenaran padahal mereka mengaku sebagai pemeluk agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kata Syekh hafizahullah taala, al-yahudu yadda'una annahum ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam, walakinnahum lamma huwilatil qiblatu ila al-ka'bati allati banaha Ibrahim ankaru hadha ghayatal inkar waliyadzu billah. Orang-orang Yahudi mereka mengklaim, mengaku bahwa mereka ini berada di atas agama atau ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pengakuan mereka, orang-orang Yahudi. Kata Syekh, akan tetapi tatkala arah kiblat ini dirubah ke Ka'bah, ya, sebab sebelumnya ya kiblat kaum muslimin itu kemana? Baitul Maqdis. Ya, ketika dirubah kiblat ke arah Ka'bah, yang mana Ka'bah ini bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka betul-betul mengingkari dengan dahsyat. Ya, angkaru ghayatal inkar, mereka mengingkari hal ini, tidak mau mengakui. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, ini diantara bentuk hasadnya orang-orang Yahudi kepada umat Islam. Ya, mereka taunya Ka'bah itu kiblat kaum muslimin itu ke Baitul Maqdis, tapi kenapa berubah? Perubahan ini mereka tahu. Ya, mereka tahu, tapi mereka mengingkari. Ya, nah dari sini sudah mulai tergambar ya, mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, orang-orang Yahudi, tapi ketika ada perintah, ya, perubahan arah kiblat manusia dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, mereka mengingkari, mereka tidak mau. Kenapa mereka mengingkari? Lihat kata Syekh, li'annahum la ya'tarifuna bil Ka'bah, sebab mereka orang-orang Yahudi, mereka tidak mengakui Ka'bah itu. Wala bil haji alladhi huwa min dini Ibrahim, demikian pula tentang haji. Ini haji ini dari agama Nabi Ibrahim, mereka tidak mau akui juga. Jelas ya? Bahkan naudzubillah, sebahagian dari kaum muslimin umat Islam ada yang hajinya ya bukan di Baitullah. Ya,
ada orang ya, dia mendatangi sebuah tempat, ketika sudah datang di sana sudah dibilang haji. Ya, istilahnya Makassar, haji apa? Haji Bakarai. Haji tabattu. Jelas ya? Taib. Wa yakfuruna bitawajjuhi ilal qiblah. Mereka mengingkari untuk menghadap kiblat. Ya, jelas ya? Wa hum ya'lamuna anna hadha huwal haq. Padahal mereka orang-orang Yahudi tahu bahwa itu adalah kebenaran. Mereka tahu bahwa Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim lah yang assasa hadzal bait, yang merintis, yang membangun, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait." Dan ingatlah tatkala kami memberikan kepada Ibrahim, maksudnya memberikan amanah di tempat al-bait, itulah Ka'bah. Iya. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah kata Allah, ketika Ibrahim dan Ismail membangun qawaid. Qawaid itu artinya pondasi-pondasi dari al-bait, dari rumah Allah, yaitu Ka'bah. Ya, ini dua ayat ya, Syekh Fauzan sebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Ya, dan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ketika beribadah, ketika salat, kiblatnya itu ke Ka'bah. Itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Dan orang-orang Yahudi tahu tentang hal itu, tapi tetap mereka mengingkari. Mereka tidak mau. Akan disebutkan sebabnya kenapa mereka mengingkari. Fasaratil Ka'batu min bina'i Ibrahim bi amrillahi subhanahu wa ta'ala wa hiya qiblatuh. Ya, sehingga jadilah Ka'bah ini termasuk ya bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kiblat manusia. Wa hum yunkiruna hadza, tapi bersamaan dengan itu mereka mengingkari. Ya. Demikian pula tentang haji. Ya, haji sama, ya. Ini dari agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka juga mengingkari. Padahal kata Syekh, mereka orang-orang Yahudi mengklaim dirinya sebagai pengikut agama nenek moyangnya itu Ibrahim. Iya. Ya, tahu orang-orang Yahudi ya, sudah kita jelaskan. Ya. Dari bagaimana tentang sifat mereka. Iya. Jadi mereka tahu kebenaran, mereka tahu petunjuk, tapi mereka mengingkari. Kata Syekh di sini, apa yang membuat mereka seperti itu? Ya, lakin hamalahum. Ya, akan tetapi yang membuat mereka seperti itu, ya, bugdu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ankaru hadza kullahu. Ya, yang membawa mereka seperti itu adalah karena mereka membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka mengingkari semua hal itu. Ya, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan hasadan min indi anfusihim. Ya, karena memang hasad yang bercokol dalam hatinya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah kita baca ayat di surah An-Nisa, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Ya, Allah berfirman, betul-betul wahai Muhammad, engkau mendapati manusia yang paling membenci orang-orang yang beriman adalah dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, jelas ya. Dan sebelum pertemuan sebelumnya telah kita terangkan. Ya, di antara sifat orang-orang Yahudi ini, mereka membunuhi nabi mereka sendiri. Ya, dan telah kita sebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, antum masih ingat? Pernah dalam suatu kejadian satu hari berapa nabi yang mereka bunuh? Hah? Berapa? Sekitar 70.
Itu disebutkan walaupun tidak ada dalil tegas ya dari ayat, dari hadis, tapi dalam kitab Ibnu Qayyim disebutkan ya bahwa pernah suatu hari mereka membunuhi 70 nabi. Di sore harinya mereka berinteraksi di pasar seakan-akan tidak ada masalah dia perbuat sebelumnya. Subhanallah. Kalau para nabi mereka saja mereka bunuhi, ya wajar kalau orang-orang Yahudi ini ya ketika berperang, ya ketika mereka melakukan peperangan kepada umat Islam, mereka tidak pandang bulu, mau anak-anak, orang tua, semuanya dia bunuhi. Ya Nabi saja dibunuhi, apalagi orang-orang biasa. Apalagi disebutkan dalam Al-Quran, memang orang Yahudi ini manusia yang paling membenci umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam. Jelas ya? Jadi kembali kita di pembahasan yang membuat mereka mengingkari kebenaran, ya padahal mereka tahu itu adalah kebenaran, karena kebencian, karena hasad kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga semua yang dibawa oleh Rasulullah mereka ingkari. Nah, dari sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah dipetik pelajaran, itulah bahayanya dari sifat al-bughd, kebencian kepada seseorang, dan sifat hasad. Ya. Ketika ada sifat hasad pada diri seseorang, apapun yang dilakukan oleh saudaranya sendiri, pasti dia selalu mencari celah. Oh, itu dia lakukan karena dia mau dibilang, ya padahal saudaranya ini beribadah, bersedekah, ya berinfak misalnya, ya selalu dia cari celah. Itu bersedekah karena mau dipuji, ya pokoknya seperti itu keadaan apa orang-orang yang hasad. Jelas ya? Makanya sebagian as-salaf menyebutkan kullu ni'matin, setiap nikmat yang kamu dapatkan mahsud, pasti ada saja orang-orang yang hasad kepada kita. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kullu ni'matin mahsud, setiap nikmat yang didapatkan pasti ada orang yang hasad kepada kita. Ya. Nah, dari situ sebagai ulama menyimpulkan bahwa tidak semua nikmat yang kita dapatkan dalam kehidupan ini kita harus ceritakan. Kan ada ayat ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat dari Tuhanmu ceritakan. Tapi kata para ulama, tidak semua nikmat yang kita dapatkan mesti kita ceritakan, tidak semua. Kenapa? Kalau ada kekhawatiran ketika kita menceritakan nikmat, orang akan hasad kepada kita, tidak boleh diceritakan. Nah, mana dalilnya tentang hal itu? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dalam mimpinya kan, mimpi yang merupakan takwil bahwa beliau akan diangkat menjadi nabi dan rasul, apa kata Nabi Yakub ayahnya? La taqussus ru'yaka ala ikhwati. Ya. Mimpimu ini wahai Yusuf jangan ceritakan kepada saudara-saudara. Fayakiduna kaida, mereka akan membuat makar, mereka akan hasad. Dan ternyata betul, Nabi Yusuf tidak ceritakan mimpinya, tapi tetap saudara-saudaranya yang lain apa? Hasad kepada beliau. Jelas ya? Jadi tidak semua nikmat yang kita dapatkan itu mesti diceritakan kepada orang lain. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, fal ka'batu min mirathi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa tawajjuhu ilaiha bis salat wa qasadaha lil haji wal umrah min dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa haula'i yantasibuna ila dini Ibrahim wa yunkiruna a'zama sya'airihi fa hadza min at-tanaqudil ajib. Maka Ka'bah ini merupakan warisan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Mengarah kepadanya ketika salat. Ya, orang pergi berhaji umrah di Ka'bah ini merupakan ajaran dan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka orang-orang Yahudi, ya,
Perhatikan titik pembahasan kita. Mereka orang-orang Yahudi menisbahkan dirinya sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim, tapi ternyata mereka mengingkari syiar terbesarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Syiar terbesar yang mereka ingkari itu apa? Haji, umrah, Ka'bah, simbol terbesar mereka ingkari. Makanya kata Syekh, wa hadza minat tanaqudil ajib. Ini merupakan kontradiksi yang menakjubkan, sangat bertentangan. Mengaku cinta kepada sesuatu, tapi dia sendiri apa? Mengingkari sesuatu itu. Jelas ya? Nah, makanya orang yang mengaku cinta itu dia perlu bukti, bukan sekedar pengakuan. Ya, sebagaimana kata seorang penyair ya. Ya, idza ishtabakat dumu'un fi khududin wa tabayyana man bakani wa man tabaki. Apabila air mata itu sudah menetes di pipi, maka jelaslah siapa orang yang betul-betul menangis dan siapa yang hanya berpura-pura. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Semua orang bisa saja mengaku cinta kepada si Laila, tapi Laila tidak pernah mengakui cintanya kepada orang tersebut. Ya, kata Laila ini oleh penyair Arab. Ya, orang dulu itu kalau ada namanya Laila itu dikenal sebagai wanita yang cantik. Ya, makanya penyair itu berkata seperti itu. Setiap orang mengaku punya hubungan sama si Laila, tapi si Laila tidak pernah mengakui hubungannya tersebut. Ya, sama orang-orang Yahudi. Sifat orang-orang jahiliyah, mereka mengaku dirinya sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim, tapi ternyata syiar terbesarnya Nabi Ibrahim mereka ingkari. Jelas ini ya? Baik. Kemudian boleh contohkan yang lain. Semisal dengan hal ini, kata Syekh, kullu man yantasibu ilal Islam. Setiap orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, tapi wa yarfudu ba'd ahkamihi. Mereka membenci sebahagian dari hukum-hukumnya. Ya, dan ini ada ya orang seperti ini. Ya, mengaku dirinya Islam, tapi ada sebahagian, ya, syiar-syiar Islam, ada sebahagian sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka tidak mau terima, mereka ingkari. Ya, ini ada kemiripan dengan pembahasan kita, ciri sifat orang-orang jahiliyah. Ya, contoh kata beliau, kalladzi yaqul ana muslim. Ada orang mengatakan saya ini muslim, saya ini Islam, KTP saya Islam. Thumma yatufu bil kubur wa yad'uha wa yatabarraku biha wa yatamassahu biha. Mengaku dirinya saya ini muslim, tapi tawaf di kuburan, datang di kuburan minta-minta, cari berkah di kuburan. Bahkan sebagiannya naudzubillah mereka mengusap-ngusap kuburan demi mencari keberkahan. Ya, kalau dikatakan kepadanya, oh itu tidak boleh, itu syirik, dia katakan, wah, ini bukan syirik. Ya, ini adalah bentuk pengagungan kepada orang-orang soleh. Ya, jelas ya. Kalau ditegur kata Syekh, ini syirik, fa innahu la yatahawwalu anhu. Dia tidak akan merubah dari sikapnya tersebut, bahkan dia terus akan melakukannya. Wa yubghidu man naha anhu, bahkan dia membenci orang-orang yang melarangnya. Ya, dan memang seperti itu pelaku kesyirikan ya. Ya, sudah kita bahas juga. Ya, bahwa kenapa bid'ah kesyirikan itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Nah, itu diantara sebabnya, karena orang-orang yang melakukan bid'ah itu mengaku dirinya berada di atas apa? Kebaikan. Dianggap itu sebagai ibadah. Ya, padahal itu adalah kesyirikan. Makanya susah tobatnya pelaku apa? Pelaku syirik ini. Ya, beda kalau pelaku maksiat, peminum khamar, judi, pemabuk, tahu dirinya di atas kesalahan. Ya, gampang dia untuk bertobat. Ya, tapi kalau orang yang melakukan ritual-ritual seperti ini dianggap sebagai ibadah. Ya.
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di akhir surah Al-Kahf, katakanlah Muhammad, maukah saya ceritakan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya, orang yang paling merugi amalannya dalam kehidupan dunia ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat upayanya dalam kehidupan dunia ini. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka telah berbuat dengan sebaik-baik amalan. Jelas ya? Orang yang paling tersesat jalannya dalam hidup ini, dia menyangka telah melakukan amalan yang terbaik. Ya, padahal jalannya tersesat. Kasihan. Taib. Dan banyak sekali ya contoh-contoh orang mengaku sebagai muslim, tapi sebahagian dari syiar Islam mereka benci, mereka tidak senangi. Wa hadza min at-tanaqud fil intisab. Ini juga bentuk dari at-tanaqud, ya, bertentangan dalam penisbatan. Dia menisbahkan dirinya kepada Islam, tapi sebahagian dari syiar-syiar Islam mereka ingkari, termasuk masalah tauhid. Ya, makanya dalam Al-Quran, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, orang yang berislam disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kalian ke dalam Islam kafatan, ya, secara keseluruhan. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Kalau orang masuk Islam, dia harus masuk secara apa? Kafah, semuanya menyeluruh. Ya, ya, bukan oleh sebahagian orang apa yang mencocoki hawa nafsunya, dia amalkan. Ketika tidak mencocoki, dia tinggalkan, dia benci. Tidak seperti itu orang beragama. Ya, agama ini bukan dengan cara kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai kita tinggalkan, tidak. Jelas ya? Ya, makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ya, bahwa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Ya, Islam itu awal munculnya, ya, dianggap aneh. Ya, awal munculnya Islam dianggap aneh. Orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy menganggap Muhammad ini majnun, gila, penyair, tukang sihir. Ya, padahal sebelumnya beliau SAW digelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika beliau bawa Islam dianggap aneh. Ya, Nabi bersabda, Islam dimulai dalam keadaan aneh. Wa sayaudu ghariban, dan Islam akan kembali menjadi aneh sebagaimana awal munculnya. Tapi kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung orang-orang yang aneh ini, orang-orang yang asing, ya. Ya. Bagaimana sifatnya? Itu hadis tadi yang kita baca, hadis dalam riwayat Muslim. Di luar Muslim, ya, riwayat di luar Imam Muslim dijelaskan siapa al-ghuraba. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, Islam dimulai dalam keadaan asing, ya, dan akan menjadi asing lagi, menjadi aneh sebagaimana awal munculnya. Tapi kata Nabi, sungguh beruntung orang-orang ghuraba ini, orang-orang yang dianggap asing di tengah manusia. Ya, dalam riwayat di luar Imam Muslim disebutkan orang-orang yang ghuraba ini, alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, orang-orang yang selalu melakukan perbaikan di saat manusia, masyarakat sedang rusak. Ini makna ghuraba. Ya, yang dianggap aneh itu tadi. Siapa itu? Orang yang berusaha memperbaiki dirinya, ya, pada saat keumuman masyarakat, keumuman orang sedang rusak. Jelas ya? Bahkan riwayat lain disebutkan, Nabi SAW ditanya, siapa yang, ya Rasulullah, manil ghuraba, siapa ini orang-orang ghuraba? Kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati,
orang-orang yang selalu memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Ya. Maka kita sebagai umat Islam, ya, kita berusaha untuk memperbaiki diri, ya. Kita berusaha untuk membenahi diri. Ya, bagaimana cara membenahi diri? Ya, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan seseorang kecuali dengan apa? Kembali kepada agama. Ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, bahwa orang-orang ghuraba, orang-orang yang dianggap aneh ini adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya tatkala kebanyakan manusia sedang rusak. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Selesai masalah yang ke-33. Baik, lanjut ya. Al-mas'alatul rabi'atu wa thalathun. Masalah jahiliyah yang ke-34. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, kata Syekh, inna kulla firqatin tadda'i annaha najiyatu. Setiap golongan, ya, setiap firqah, kelompok, itu mengklaim dirinya, ya, bahwa hanya kelompoknya lah yang akan selamat. Fa'akdzabahumullahu biqaulihi, maka Allah mendustakan semuanya mereka. Allah mendustakan mereka semua dengan firman-Nya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, datangkan, ya, hujjah-hujjah kalian, datangkan bukti-bukti kalian, in kuntum shadiqin, jika memang kalian adalah orang yang benar. Thumma bayyana as-shawaba biqaulihi, kemudian Allah menerangkan di kelanjutan ayat, ya, bahwa yang benar itu yang ini, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya, yang akan selamat itu adalah orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, yaitu beribadah dalam keadaan dia ikhlas, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia memperbaiki. Muhsin di sini akan dijelaskan, yaitu dia beramal dengan ikhlas, kemudian dia berusaha mencocoki tuntunan Rasulullah SAW. Ya, bisa dipahami pembahasan kita? Saya ulang, ya. Di antara ciri dan sifat orang-orang jahiliyah yang ke-34, ya, kata Syekh, sesungguhnya setiap firqah dari mereka, ya, setiap firqah, setiap kelompok itu mengklaim dirinya bahwa hanya kelompoknya yang akan najiyah, yang akan selamat. Ya, semuanya tidak ada yang selamat. Ini pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasara. Akan disebutkan, ya, di penjelasannya di bawah tentang keadaan mereka. Ya, jadi ini potongan ayat. Sebelumnya ada ayat berbunyi, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, perhatikan. Ya, mereka mengatakan tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali dari kalangan Yahudi dan Nasara saja. Ya, ini klaim mereka, ya, orang-orang jahiliyah. Jelas, ya? Mereka mengatakan tidak ada yang akan masuk surga, ya, kecuali dari kalangan Yahudi. Ini menurut pengakuan siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara juga mengatakan seperti itu. Tidak ada yang akan masuk surga kecuali dari kalangan orang-orang Nasara. Berarti ini apa? Nyambung, kan? Di atas setiap firqah, setiap kelompok mengklaim dirinya kelompoknya yang akan selamat. Tapi subhanallah, ketika mereka mengatakan seperti itu, mengklaim dirinya, Allah dustakan mereka. Apa kata Allah kepada mereka? Datangkan hujjah kalian. Ya, mana buktinya? Ya, kalau hanya kalian yang akan masuk surga, ya, datangkan bukti kalian jika memang kalian adalah orang-orang yang jujur.
Kemudian Allah membantah mereka, bukan kalian ya, yang masuk surga itu man aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan, dia hadapkan wajahnya hanya kepada Allah, dia masuk Islam, dia beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, kemudian dia berbuat ihsan, kebaikan. Akan dijelaskan sebentar. Telah kita sebutkan hadis ya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Ya, orang-orang Yahudi ya akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala itsnaini atau thintaini wa sab'ina firqah. Orang-orang Nasara akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Yahudi 71, Nasara 72. Kemudian Nabi bersabda yang ketiga, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku, kata Nabi nih, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi wajar ya, ini Nabi sudah sampaikan jauh-jauh hari bahwa umat Islam juga akan apa? Akan berkelompok-kelompok, akan berpecah belah. Ya, 73 golongan. Kulluhum finnari illa wahidah. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Hanya satu yang akan selamat. Nah, yang satu ini yang kita cari-cari, siapa sebenarnya? Apakah nama? Ya. Apakah logo? Ya bukan. Ketika Nabi SAW ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan yang akan selamat ini dari umatmu? Nabi SAW tidak menyebutkan nama. Nabi SAW tidak menyebutkan merek, tapi Nabi hanya menyebutkan sifat. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi tidak menyebutkan nama? Kenapa Nabi tidak menyebutkan golongan, kelompok, apalagi partai? Nabi menyebutkan sifat supaya semua orang yang bersifat dengan sifat ini semuanya masuk dalam kategori tersebut. Kata Nabi SAW ketika ditanya siapa satu golongan yang akan selamat itu, iya, akan disebutkan ya oleh Syekh Fauzan. Kata beliau, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dalam riwayat lain disebutkan man kana ala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang akan selamat itu adalah siapa yang melakukan amalan yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Artinya, siapa yang melakukan amalan-amalan, ya, yang amalan tersebut dia mencontoh kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka lah yang akan selamat. Berarti Nabi menyebutkan apa? Sifat, bukan nama. Dalam riwayat lain disebutkan, iya, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Dari 73 golongan satu yang selamat. Nabi ditanya siapa yang selamat? Kata Nabi, al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Ketika Ibnu Mas'ud ditanya siapa itu al-jamaah, kata beliau, ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah siapa yang mencocoki kebenaran meskipun dia bersendirian. Itu jamaah. Ya, jadi jamaah itu bukan artinya yang paling banyak pengikutnya. Iya. Jelas ya? Bukan. Tapi kata Ibnu Mas'ud, jamaah itu siapa yang mencocoki kebenaran meskipun dia bersendirian, itu disebut sebagai apa? Jamaah. Jelas ya? Itu sifat, bukan nama. Artinya apa? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang bersifat dengan sifat tersebut, beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mencocoki tuntunan Nabi SAW, mereka masuk dalam golongan yang selamat. Iya, meskipun tidak ada nama. Iya. Kalau sekarang kan orang pakai nama, anggaplah semua nama-nama itu dihilangkan semua. Iya. Semua orang berusaha untuk mengikuti jalannya Nabi SAW. Maka insya Allah itulah mereka yang akan selamat. Jelas ya? Taib. Ini
apa namanya, pembahasan kita di poin yang ke-34. Setiap firqah, setiap kelompok mengklaim dirinya, mengklaim kelompoknya dialah yang selamat, termasuk orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Nasara. Tapi subhanallah, ternyata Allah membantah mereka. Datangkan hujjah kalian, datangkan bukti kalian jika memang kalian adalah orang-orang yang benar. Iya, orang-orang yang benar. Sudah isya kayaknya ya? Sedikit lagi. Baik, insyaallah taala penjelasan ini kita akan baca di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik, wallahu taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.